temuan sejarah Pak Anton, bahwa kebangkitan nasional kita itu sebetulnya diawali dengan kebangkitan ekonomi, yaitu dengan berdirinya Bank Purwokerto. Itu KOSIPA, Koperasi Simpan Pinjam, dengan bunga yang sangat rendah. Kenapa beliau lakukan itu? Itu untuk menandingi merajalelanya rentenir dan pegadaian swasta. Media tugas kita juga memberitahu pada mereka ini loh, orang-orang yang memiliki jasa dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di kanal Koran Gala Televisi dan Apa Kabar .news. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Tanggal itu mengacu kepada dilaksanakannya Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya 12 Juli 1947. Tetapi apa detail dari kongres itu, hasilnya apa, bagaimana dinamikanya, itu sangat jarang sekali dikupas di buku-buku sejarah, baik sejarah umum ataupun sejarah yang mengupas tentang koperasi. Beruntung ada seorang peneliti dan penulis, ini Kang Iip Yahya, yang telaten mencoba mengungkap apa sebetulnya yang terjadi dinamikanya pada saat itu ya di kongres koperasi tersebut. Karena bagaimanapun juga ini hal yang penting, seperti kita ketahui koperasi disebut-sebut sebagai soko guru ekonomi Indonesia kan. Betul. Jadi hal sepenting itu mestinya diketahui dan dikabarkan kepada generasi muda, terutama hari ini, bagaimana duduk perkara kongres koperasi pertama di Indonesia ini ya, yang dilaksanakan di Tasikmalaya. Nah, kita akan kupas ini salah satu buku yang ditulis oleh Kang Iip, Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya 1947. Ini buku satu-satunya yang mengupas tentang koperasi atau Kongres Koperasi Pertama secara mendalam. Dan Anda tidak akan menemukan buku sejenis ini dimanapun ya, kecuali yang ditulis oleh Kang Iip, gitu ya. Buku pertama lah ya. Buku pertama ini ya. Jadi teman-teman atau siapapun yang bergerak dalam dunia koperasi semestinya membaca dengan telaten buku ini, mempelajari, menyimak ya, karena dasar gerakan koperasi hari ini itu tidak bisa lepas dari Kongres pertama koperasi di Tasikmalaya 12 Juli 1947 itu ya. Kita nanti akan ngobrol lebih jauh dengan Kang Iip soal buku ini ya. Begini Kang Iip, bagaimana nih Kang Iip punya ketertarikan ya, prosesnya, risetnya seperti apa, kok pengenlah nulis tentang buku koperasi ini nih, gimana nih? Ya, Panton, terima kasih sahabat Apa Kabar News dan Koran Gala. Senang bisa kembali hadir di podcast ini. Jadi pada tahun 2018 saya selesai menulis buku yang ini, Panton. Jadi ini adalah buku tentang Raden Arya Wirya Atmaja. Jabatannya pada waktu beliau menjabat itu Patih Purwokerto. Patih Purwokerto ya. Nah, beliau ini pada tahun 1894 di Google datanya salah. Iya. Lalu di Google itu dikutip oleh banyak lembaga, termasuk lembaga resmi kita, sehingga salah. Ditulisnya 1896. Harusnya 1894. Beliau itu merintis suatu praktek yang bisa disebut sebagai koperasi. Ya. Nah, kenapa waktu itu belum dinamakan koperasi? Karena nama istilah koperasi sendiri itu belum berlaku di Hindia Belanda, belum muncul. Itu baru muncul awal-awal di Eropa, Raffessen dan lain-lain itu. Nah, jadi di Hindia Belanda itu belum lazim ada itu. Nah, beliau melakukan suatu usaha bersama dengan orang yang beliau kenal, yaitu ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Purwokerto. Kemudian beliau mengajak kawan-kawannya menghimpun modal dan lalu melakukan apa yang sekarang kita kenal sebagai KOSPIN atau KOSIPA. Koperasi Simpan Pinjam.
dengan bunga yang sangat rendah. Kenapa beliau lakukan itu? Itu untuk menandingi merajalelanya rentenir dan pegadaian swasta. Iya. Nah itu yang Jadi memang rentenir itu memang sejak lama sudah menjadi sesuatu yang ini ya, ancaman ekonomi. Ya, jadi ketika rentenir menjamur, pegadaian swasta menjamur, itu ada tanda tanya tentang ekonomi masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, makanya nanti perbaikan ekonomi itu selain dengan koperasi juga dengan formasi pegadaian dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, beliau melakukan itu pada 1894, bahkan Pak Anton, karena saking banyaknya yang ingin meminjam sehingga kekurangan modal. Nah, beliau dengan inisiatifnya, karena sebagai patih itu setara dengan sekda kalau sekarang. Oh, sekda ya. Ya. Berarti di atasnya di bawah bupati persis, ya, tapi sebagai pelaksana harian administrasi kan sama dengan sekda. Nah, beliau menggunakan uang kas Masjid Purwokerto, yang itu uang idel lah, uang diam lah, yang tidak digunakan. Nah, dulu masjid itu menampung semua macam-macam pembayaran dari publik. Belum ada KUA dulu. Belum. Jadi semuanya ke kaum, ke penghulu. Itu memang kaum Purwokerto berarti. Iya, betul. Nah, 4.000 gulden digunakan dengan catatan yang rapi. Kemudian habis itu dipinjam oleh jamaah. Iya. Ya, tidak hanya pegawai lagi, tapi juga para petani, tukang dan lain-lain gitu. Nah, ternyata tindakan menggunakan uang masjid ini dianggap salah oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan aturan uang masjid tidak boleh digunakan selain untuk masjid. Maka sejak itulah dan sampai sekarang masjid itu kalau punya uang ngecat lagi, nembok lagi, beli karpet lagi, terus saja begitu tanpa sadar bahwa itu adalah kebijakan kolonial. Nah, sementara uji coba yang dilakukan Pak Wiryatmaja ini tidak diteruskan. Nah, karena ada masalah itu, kemudian dia melakukan penggunaan uang itu atas seizin atasan-atasannya, bupati dan asisten residen Purwokerto. Maka kemudian asisten residen membuat surat agar warga di Purwokerto membantu beliau ini mengembalikan uang itu ke masjid. Maka terkumpullah dananya lebih ternyata dari yang sudah dipakai. Bukan, ini warga karena tahu bahwa beliau ini tidak menyelewengkan uang, tapi uang ini dipakai untuk dipinjamkan kepada yang membutuhkan, sehingga banyak yang bersimpati. Dikembalikanlah uang itu, 4.000 ini sudah dikembalikan lagi ke masjid. Ternyata ada sisa 8.000 gulden. Banyak, lebih 2 kali lipat. Maka kemudian kata asisten residen, udah kalian bikin bank saja. Maka pada tanggal 16 Desember 1895 berdirilah Bank Priyayi Purwokerto. Tanggal itulah yang dijadikan hari ulang tahun BRI. Berarti cikal bakal BRI itu. Betul itu. Jadi cikal bakalnya dari koperasi simpan pinjam lalu menjadi perbankan. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Wiryatmaja itu pada 1894 sebagai rintisan koperasi, tapi 1895 sebagai rintisan bank perkreditan rakyat. Makanya beliau oleh koran The Batavia Newsblad itu disebut sebagai Bapak Bank Perkreditan Rakyat. Gitu. Itu berarti bank, bisa disebut bank pertama nggak? Sebelumnya Pribumi. Bank Pribumi pertama ya? Betul. Ya. Sehingga saya punya punya temuan sejarah Pak Anton, bahwa kebangkitan nasional kita itu sebetulnya diawali dengan kebangkitan ekonomi, yaitu dengan berdirinya Bank Purwokerto. Begitu. Nah, baik, kita lompat. Ini sudah berjalan dan selalu disebut di dalam setiap catatan sejarah koperasi. Bank ini disebut, tetapi sekali lagi kurang tepat. Harusnya yang dirujuk itu adalah sebelum banknya berdiri, yaitu
apa yang beliau lakukan dari 1894 sampai 1895 itulah rintisan koperasi yang beliau lakukan. Itu dulu koperasinya apa namanya? Yang aktivitas koperasinya itu diberi nama apa oleh beliau? Tidak ada namanya. Tidak ada namanya, belum. Tidak ada namanya. Saya juga bertanya-tanya beliau dari mana inspirasinya gitu. Nah, ketemu nggak? Tidak, kata Kiai Abbas Muin, salah satu tokoh civil society di Banyumas, masih kenapa sampean tidak percaya pada intuisi baik seseorang, katanya. Jadi si Patih ini sangat prihatin dengan rentenir dan pegadaian swasta, sehingga beliau melakukan hal yang sama sebetulnya, meminjamkan uang, atau dengan jaminan barang, tetapi dengan bunga yang sangat rendah. Bahkan sistem bunga yang beliau tetapkan 1% 1 bulan itu masih digunakan oleh BRI sampai sekarang. Jadi kalau PNS pinjam uang ke BRI, kredit untuk apapun itu, KPR misalnya, itu bunganya sebesar itu. 1 tahun 12% kan. Jadi 1 bulannya 1%. Sama dengan yang dilakukan beliau, sehingga para pegawai itu di Purwokerto dan kemudian warga sekitar itu bisa memanfaatkan ini, dan ini kemudian menjadi perkembangannya sangat bagus lah, sehingga dan karena mungkin ya awalnya menggunakan uang masjid, bank ini berganti tapi nggak pernah mati, Panton. Sehingga nanti bergantilah menjadi Bank Rakyat Indonesia gitu. Iya. Nah, kemudian kita perdalam lagi tentang Kongres Koperasi pertama itu ya. Nah, ini bagaimana Kang Ib melakukan proses risetnya segala macam sehingga ini menjadi buku ini. Jadi setelah saya menyelesaikan ini, kemudian sahabat kita Profesor Ruli menjadi sekretaris Menteri Koperasi. Nah, kami ketemu di Purwokerto karena saya harus presentasi tentang sejarah koperasi. Di waktu itu masih IAIN Purwokerto ya. Nah, beliau meminta Kang Ib tolong riset Kongres Koperasi pertama gitu, karena kita katanya waktu itu ada rencana untuk memperbaiki atau merenovasi begitu, ada rencana bekas lokasi Kongres Koperasi itu, sehingga dibutuhkan satu dasar sejarahnya. Maka saya lakukan riset selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, bersama kawan-kawan di Tasik, ada Kang Dudi RS sama Kang Aditya Hira Cahya. Kami ke beberapa tempat, saya juga riset di Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah hampir semua datanya ketemu, dan ada beberapa temuan penting yang selama ini salah dikutip ya. Misalnya lah yang sudah terlanjur menyebar gitu. Betul, misalnya yang paling utama itu sering dikatakan bahwa Bung Hatta hadir di Kongres pertama Tasikmalaya, padahal tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi panitia memang sudah pernah datang menghadap ke Wakil Presiden di Jogja melaporkan rencana Kongres Koperasi itu, tetapi beliau pada hari H tidak bisa datang karena ada tugas lain. Nah, kenapa ada foto Bung Hatta di Tasik? Nah, itu pada kunjungan setelah Indonesia ibu kotanya pindah ke Jakarta lagi. Nah, beliau waktu itu yang muncul di Tasik sedang naik daun adalah Koperasi Mitra Batik. Beliau meninjau ke Tasik. Dan tapi itu tahun 47 masih? Bukan, sudah tahun 50-an. 50-an ya. Nah, itu beliau ingat. Dulu saya nggak jadi datang waktu Kongres. Saya ingin tahu di mana gedungnya, maka beliau datanglah ke Mitra Batik itu gedung. Bukan, ke gedung namanya gedung PKKT. Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Itu dulu di Jalan Ciamis, dekat kereta api itu, Panton. Ya, dari simpang. Kalau orang Tasik menyebutnya Parapatan 5. Betul. Itu sekarang jalan ganti, Jalan Muhammad Hatta, untuk menghormati beliau. Nah, beliau datang ke sana, kemudian duduk di salah satu kursi yang ada di ruangan kantor PKKT itu. Dan oleh pengurus PKKT, tempat Bung Hatta pernah duduk itu diabadikan. Disitulah Bung Hatta pernah duduk, sehingga dari situlah muncul asumsi bahwa Bung Hatta itu hadir, padahal tidak. Tidak ya. Nah, sebelum ini Banton ya, ingin saya jelaskan bahwa kenapa Tasikmalaya tempatnya begitu, karena
Jawa Barat ini termasuk yang awal ya mendirikan koperasi masyarakat Jawa Barat ini. Jadi pada tahun 1927 akhir sampai awal 1928, Bupati Bandung Wiranata Kusuma kelima itu mendapat tugas untuk studi banding ke Belanda untuk studi tentang koperasi. Jadi beliau datang ke Eindhoven, ke satu koperasi besar yang sekarang ini menjadi Rabobank. Nah, jadi sekarang salah satu bank koperasi yang besar di dunia gitu. Nah, beliau ke sana riset dan kemudian beliau menulis buku tentang koperasi itu. Nah, pulanglah tahun 20 setelah pulang ke Bandung, beliau kemudian ceramah keliling di Kabupaten Bandung menjelaskan apa itu koperasi, bagaimana keuntungannya. Itu tahun berapa? 28. 28 ya. Ya, tahun 28. Nah, lebih awal. Kemudian tokoh yang menyambut apa yang beliau sampaikan itu adalah namanya Raden Among Praja. Beliau pensiunan guru dan kepala sekolah di Ciparai. Lalu beliau mengajak koleganya, teman-temannya untuk mewujudkan apa yang diceramahkan oleh Bupati Bandung itu. Maka Pak Among Praja kemudian pada tahun bulan Oktober 1929 mendirikan koperasi namanya Itikui Hibarna. 1 bulan kemudian pada bulan November dia mendaftarkan ke namanya Departemen Urusan Ekonomi ya di Bandung, daftarkan, diurus administrasinya, terus nah sambil menunggu badan hukumnya turun, koperasinya jalan. Iya, Itikuri gitu ya. Itikuri Hibarna itu di Ciparai. Jadi itu adalah nantinya jadi sentral koperasi. Jadi beliau datang ke desa-desa menyarankan supaya petani itu berhimpun di desa masing-masing dan nanti induknya di Ciparai gitu, di Desa Magung lebih tepatnya. Sehingga kalau kita lihat nanti ada di foto di sini itu sentral koperasi Itikui Hibarna itu sebagai induk yang menyediakan permodalan kepada koperasi-koperasi yang ada di sejumlah desa di Ciparai itu. Dan itu berjalan sangat baik sehingga apa yang beliau lakukan itu diatensi oleh Pak Margono Joyo Hadikusumo yang pada tahun 1940 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal itu 10 tahun koperasi. Pakainya Pak Prabowo. Betul. 1930, 1939. Kenapa beliau menulis 1930? Karena merujuk koperasi Itikui Hibarna yang mendapatkan izin pada hukumnya tahun 30. Jadi diajukan November 1929, kemudian nanti keluar tanggal 12 Juni 1930. Nah, tahun itulah yang dijadikan rujukan oleh Pak Margono, koperasi kita 1930, 10 tahun koperasi kita 1930 1940. Nah, setelah Ciparai kemudian Sukabumi, di mana-mana di Tasikmalaya juga berdiri dan berkembang. Sehingga ketika muncul satu gagasan Kongres Koperasi oleh salah satu tokoh koperasi namanya Niti Somantri. Karena Pak Niti Somantri itu siapa sebenarnya? Nah, jadi ada 4 tokoh Banton yang Pak Niti itu orang Tasik. Ada 4 tokoh yang melaksanakan Kongres Koperasi ini. Ini ada fotonya. Yang ini Pak Niti Somantri. Ini orang kelahiran Garut, tetapi beliau aktifnya di Cianjur. Kemudian ini sekretarisnya namanya Ade Dungga, Arbin Dibya Dungga. Ini orang Gorontalo, Sulawesi ya. Ya. Dulu Sulawesi ya, Ya, sekarang Sulawesi Selatan. Gorontalo ya. Nah, kemudian ini adalah Pak Kartawi Sastra. Ini ketua PKKT Tasikmalaya, tokoh koperasi di Tasik. Dan ini Ibu Juningsih. Ini tokoh PASI di Bandung. Pasundan istri. Yang membantu Pak Niti Somantri. Nah, Pak Niti Somantri ini adalah pengurus paguyuban Pasundan. Terutama sejak zaman Pak Oto, beliau adalah kepala tata usaha sifat tahunan. Koran sifat tahunan. Iya, kemudian pada masa Jepang beliau adalah kepala tata usaha Cahaya.
Ya. Nah, Ibu Juningsih ini adalah staf di Koran itu. Cahaya itu pada masa Jepang itu, sehingga ketika Pak Niti Somati membutuhkan orang yang sigap bisa membantu segala hal, maka ketua, sekretaris, bendahara, dan ini pembantu umum. Jadi beliau 4 orang inilah yang menjadi 4 serangkai pelaksanaan kesuksesan Kongres Koperasi. Nah, Pak Niti Somati memang orang yang punya passion dengan kegiatan kemasyarakatan. Beliau sejak awal pandai mengelola orang ya, sehingga sempat dicurigai oleh pemerintah Belanda dan dibuang ke Digul. Sempat dibuang ke Digul juga Pak Niti Somati. Alumni Digul, Pak Niti ini. Kemudian kembali. Berapa tahun? Aduh, saya harus lihat lagi datanya. Kemudian beliau kembali. Nah, bakat Pak Niti itu dilihat oleh Pak Oto tahun 35, dipanggil ke Bandung, kemudian diminta ngokolakeun atau mengelola tata usaha sifat tahunan, sehingga sifat tahunan menjadi koran besar. Puncaknya tahun 39 sifat tahunan bisa membangun gedung kantor 2 lantai di pusat dalam kota kan? Di pusat. Ya, sekarang mungkin jadi Robinson ya mungkin ya. Oh itu ya, Kepatihan Robinson gitu ya. Itu di situ. Nah, terus kemudian apa ya makna koperasi atau berdirinya koperasi itu, kongres pertama koperasi dalam konteks perjuangan kemerdekaan kita waktu itu? Ya, Pak Anton. Saya tambahin sedikit ya. Bandung kan paling awal diserang ya, Nika yang diboncengi oleh Belanda itu, Bandung Lautan Api. Sehingga rencana Kongres Koperasi yang tadinya di Bandung nggak bisa dilaksanakan. Maka kemudian bergeser ke selatan. Nah, koperasi yang berjalan sangat baik di selatan adalah di Ciparai. Maka rapat pra kongres itu di Ciparai, di kantor Itik Pak Among itu, di kediamannya Pak Among, Among Praja itu. Nah, di sana kemudian disepakati pembentukan pusat koperasi Priangan dengan ketuanya Pak Niti Somantri dan sekretarisnya Ade Dungga. Nah, tugas PKKT tugas pusat koperasi Priangan ini adalah menyelenggarakan kongres koperasi pertama. Itu amanatnya itu. Amanatnya itu. Kemudian dibentuklah panitia 4 orang ini karena Ciparai juga kemudian diserang. Tidak mungkin di Ciparai, maka kemudian pindahlah ke daerah pengungsian yaitu Tasikmalaya. Kebetulan Tasikmalaya koperasinya sangat maju waktu itu ya. Waktu itu, maka kemudian PKKT sanggup menjadi tuan rumahnya, sohibul baitnya. Nah, karena luar Jawa tidak memungkinkan lalu lintas, maka fokusnya adalah Jawa dan Madura. Tadinya diperkirakan. Oh, jadi pesertanya terbatas berarti ya, tidak seluruh Indonesia kan? Betul, karena tidak memungkinkan. Nah, jadi dari yang diharapkan datang 500 orang, karena satu dan lain hal, yang datang ini hanya 190. Nah, di situ hanya Jawa Madura berarti ya? Betul, Jawa Madura. Pelaksanaannya tanggal 11 sampai 12 Juli. 2 hari ya? Iya, 1947. Nah, pada tanggal 12 diambil sejumlah keputusan, antara lain membentuk SOKRI ya, Sentral Koperasi Republik Indonesia. SOKRI. Ya, nah itu yang nantinya SOKRI ini nanti tahun 53 menjadi Dekopin. Jadi cikal bakal Dekopin itu SOKRI. Iya, betul. Nah kemudian juga keputusan lainnya adalah menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Jadi dulu tuh unik Anton ya, karena negara baru berdiri. Jadi ini aja, belum ada aturan, jadi dibikin saja. Jadi sudah tanggal 12 ini kita tetapkan bersama sebagai Hari Koperasi. Setuju ya udah. Bukan keputusan pemerintah berarti. Bukan. Keputusan para pelaku koperasi yang aktif. Nah, 47 kemudian masuk masa revolusi, banyak keputusan itu tidak bisa dilaksanakan. Maknanya Pak Anton, di tengah serangan Belanda yang ingin kembali, berarti 47 itu selesai agresi pertama dan akan menghadapi agresi kedua. Nah, maknanya apa? Para pelaku koperasi ini dengan gagah berani ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa kegiatan ekonomi kami tetap ada, tetap eksis. Bahkan kami bisa kongres dan mengkonsolidasikan usaha koperasi kami gitu, dengan kongres koperasi yang diikuti 190 peserta dari Jawa dan Madura.
Nah, eh, ini tentu memberikan tekanan politik ya kepada Belanda. Ternyata yang diharapkan Indonesia itu hancur gitu, ini malah ada kegiatan perekonomian yang jalan gitu ya. Dan diliput oleh banyak media. Buktinya saya bisa itu memang maaf, waktu itu liputan media memang ramai. Ada, makanya saya bisa menulis buku setelah ini karena ada sejumlah koran yang mendokumentasikan itu, sehingga saya cross check antara satu media dan media lain, sehingga terkumpullah bisa saya rekonstruksi, bisa saya buktikan Bung Hatta nggak datang gitu, dan ini dikonfirmasi oleh Profesor Edi Swasono, memang mertua beliau tidak datang gitu. Dan saya bisa mengkonfirmasi juga jumlah peserta yang datang. Undangan memang 500 tapi yang datang 190 begitu, dan banyak hal yang bisa kita kemudian keputusannya yang sudah dikutip di sejumlah buku juga bisa saya kemukakan kembali. Nah, bukti kemarahan Belanda itu apa? Saya ingin menunjukkan sebuah foto Pak Anton ya. Jadi bagi Belanda ini sebagai sebuah ancaman juga ya. Kayak ngeledek gitu. Ngeledek ya. Nah, Pak Anton ini foto ya. Ini foto peserta kongres di depan gedung PKKT ya. Ini masih ada tulis PKKT Panton. Iya. Pusat Koperasi Kabupaten Semarang. Nah, sekarang udah nggak ada. Itu dihancurkan? Iya betul. Belanda. Iya. Foto ini sebagai bukti bahwa Belanda itu marah dan ini dijadikan sasaran. Ini kena bom lah pada waktu itu. Tapi untung ini IPOS ya. Betul. IPOS Untungnya dokumentasinya ada. Berarti foto lebih dari 1000 kata. Inilah bukti bahwa kongres itu diadakan. Dan kalau ada Bung Hatta pasti ada beliau di sini kan. Betul. Nah, itu maknanya. Jadi perjuangan ini, perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu tidak hanya militer, tapi juga ekonomi. Tokoh-tokoh koperasi juga melakukan perjuangan dengan caranya, sehingga kita harus saling menghargai. Iya. Nah, pada kongres pertama itu, Kang Ip ya, keputusan penting yang lahir dari situ apa saja kira-kira ya? Tadi ya ada mengkonsolidasikan kegiatan koperasi dalam satu wadah, Sokri, kemudian nanti menjadi Dekopin ya, kemudian menetapkan hari koperasi. Nah, kita agak lompat sedikit Pak Anton, 47 sampai ke 50 ini betul-betul sulit ya. Jadi bisa melaksanakan kongres tapi habis itu babak belur lah. Bahkan gedung PKKT-nya dibom gitu. Ya. Nah, sehingga konsolidasinya agak terlambat nih. Baru kemudian setelah ibu kota pindah ke Jakarta kembali, setelah sebelumnya dari Jogja, kemudian sejumlah tokoh sudah bisa menjalankan operasional kembali, muncul juga koperasi yang baru seperti Mitra Batik di Tasik gitu. Maka tahun 53 Pak Niti Somantri masih menjadi tokoh utama gerakan koperasi Indonesia, itu bersama kawan-kawannya menginisiasi pelaksanaan Kongres Koperasi kedua. Iya. Sekaligus terakhir Pak Anton. Dengan sangat sedih kita katakan begitu karena tidak pernah ada Kongres Koperasi ketiga. Itu berarti jelang berapa tahun? 47 ke 53. 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, 53 dilaksanakan di Bandung, lebih proper gitu, lebih baik persiapannya, dilaksanakan di Gedung Dwi Wana, sekarang di Gedung Geologi. Jalan Diponegoro. Iya. Nah, ini ya. Ya. Ya, ini bisa dilihat ya, jelas ada Bung Hatta hadir di pada kongres kedua ya. Kongres kedua. Nah, kongres kedua ini menetapkan Dekopin, kemudian menetapkan ADART, Dekopin. Kebetulan dokumennya bisa saya temukan juga walaupun harus meminta tolong ke kawan yang studi di Leiden. Jadi di Indonesia nggak ada? Nggak ada. Selalu di Belanda. Jadi makanya ini saya muat ADART ini yang di yang tersimpan baik di Leiden. Ini Panton ya, piagam Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Ini ada ADART-nya, dan juga saya muat di sini. Saya lampirkan juga peserta yang hadir yang jumlahnya lebih banyak ya, hampir 2 kali lipat. Jadi 15. 2 kali lipat dari peserta di Tasik. Betul. Karena ini sudah ada dari Medan, dari Padang, Bukit Tinggi, terus ya sampai ke Sulawesi ini sudah datang. Berarti lebih mewakili ya? Betul. Jadi ini nasional dalam arti yang sebenarnya. Saya cantumkan sengaja supaya nanti kawan-kawan aktivis koperasi yang ingin tahu tokoh koperasi
di daerah masing-masing itu ada. Nah, benar. Jadi nanti bisa dilihat si A ini kemudian menjadi apa, begitu bisa dilihat. Jadi dari semua daerah Kalimantan, Sulawesi, kecuali Papua ya yang waktu itu masih belum ya? Belum ada. Nah, kemudian ya korelasi Kongres Koperasi ini kalau kita tarik ya 47, 53. Nah, sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan tentang koperasi merah putih. Nah, menurut Anggi bagaimana nih? Pada tahun 53 salah satu keputusan penting yang diambil adalah di Kongres kedua berarti ya? Kongres kedua menetapkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, sebagai bapak koperasi. Oh, jadi di Kongres kedua keputusan itu. Jadi yang menetapkan itu adalah Dekopin, bukan pemerintah. Yang menyematkan PIN sebagai bapak koperasi itu Pak Niti Somantri ke Bung Hatta itu ada fotonya. Nah, artinya apa? Para pelaku koperasi ini membutuhkan perlindungan politik, Pak. Ya. Sehingga Bung Hatta ditetapkan sebagai bapak dalam kurung pelindung koperasi gitu. Nah, cuma sayangnya karena catatan koperasi ini kurang rapih begitu ya, akhirnya identik sejarah koperasi itu dengan Bung Hatta, tetapi melupakan rangkaian peristiwa kenapa Bung Hatta ditetapkan sebagai bapak koperasi gitu, bapak pelindung koperasi. Dan nggak ujuk-ujuk ya. Iya. Ada kalau sejarahnya. bapak pelaku koperasinya siapa kan harusnya ada gitu, atau bapak tokoh koperasi yang lain harusnya juga disebut. Sehingga saya bilang ke kawan-kawan di Tasik, ya selama ini koperasi itu tidak jalan mungkin karena pelaku koperasi saat ini salah tawasul gitu. Harusnya tawasulnya ke alamat yang jelas. Kan ada tokoh-tokohnya, makanya ini saya cantumkan nama-namanya itu sehingga supaya rujukannya itu menjadi jelas. Ya misalnya paling tidak kalau Kongres Koperasi ya 4 tokoh ini yang harus disebut. Niti Somantri, Ade Dungga, Kartawisastra dan Ibu Juningsih gitu. Ini harus selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah koperasi gitu. Ini pantun maaf ya. Sekarang dukungan politik itu tanpa diminta diberikan oleh pemerintah kepada koperasi. Seharusnya ini kita sambut baik gitu. Karena itulah yang diinginkan. Selama ini koperasi itu merasa dianaktirikan. Harus ada, tapi tidak boleh besar. Koperasi itu nasibnya Panton. Nah, sekarang ini pemerintah apapun ya latar belakangnya kita harus sambut baik gitu. Nah, di tengah 80.000 koperasi desa ini apa yang bisa kita sumbangkan supaya hal-hal yang kita khawatirkan ya yang negatif-negatif itu mudah-mudahan bisa dikurangi lah begitu ya. Apa yang bisa kita sumbangkan? Ya saya sebagai peneliti saya menyumbangkan ini loh sejarah koperasi Indonesia pertama. Kemudian saya juga menulis bahwa kalau mau dirunut koperasi sesuai aturan yang ada, berarti koperasi pertama yang mendapatkan izin itu ya Itiko Hirbana itu yang di Ciparai. Itulah yang pertama di Indonesia. Kalau dari praktek koperasinya ya yang 1894 itu di Purwokerto menggunakan kas masjid itu gitu. Nah jadi ini harus clear gitu ya, jangan juga sejarah koperasinya dipotong-potong dan melompat-lompat, hanya menonjolkan tokoh tertentu begitu, dan mengabaikan tokoh-tokoh yang sebetulnya dan secara real itu menjadi pionir koperasi di Indonesia. Iya kan koperasi ini kan sebuah gerakan ya, sebuah gerakan masyarakat. Saya kira memang sudah pada tempatnya juga para pelaku gerakan koperasi hari ini harus mengetahui asal-usul koperasi itu seperti apa, akarnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai mereka seperti kalau dalam bahasa Sunda itu paremen obor, ya kan tidak tahu gitu kan. Siapa? Apalagi keempat orang ini mungkin saya punya keyakinan nih. Menteri Koperasi aja hari ini nggak akan tahu nih. Menurut saya punya keyakinan. Kalau dilihat dari medsosnya Kemenkop, betul Panton, tidak pernah disebut, belum sampai hari ini belum disebut. Nah itulah tugas Kang Ip juga ya, tugas media, tugas kita juga memberitahu pada mereka ini loh orang-orang yang memiliki jasa dalam perkembangan koperasi di Indonesia.
Jadi dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini, mari kita sambut dulu dengan baik gitu. Karena selama ini koperasi tidak pernah mendapat dukungan penuh, dan sekarang dukungan itu sepenuhnya diberikan. Nah, tinggal kita apa yang kita lakukan? Mungkin media melakukan pengawasan gitu, mengingatkan kalau ada penyelewengan segala diangkat supaya bisa diatasi. Nah, saya juga berharap ya, misalnya kita di Jawa Barat ini punya IKOPIN. Universitas Koperasi, mungkin satu-satunya ya di Indonesia. Satunya. Dulu sempat itu AKOP ya, Akademi Koperasi itu sampai ada 10 di Indonesia itu. Tapi kemudian tinggal satu yang bertahan. Nah, saya berharap lembaga seperti IKOPIN ini menjadi labnya Pak Anton, lab koperasi, sehingga ketika ada kasus nih di desa ini yang tidak ada di buku manualnya, itu bisa datang nih IKOPIN ini, tolong dong dibantu nih, ada kasus ini, masukkan ke lab koperasinya IKOPIN, diteliti, oh ini atasinya seperti ini gitu. Masih di desa lain ada kasus lain lagi yang tidak ada juga di buku petunjuknya, datang lagi ke jadi sama setiap lembaga yang punya kaitan koperasi dan punya keinginan untuk memajukan koperasi, mari menyumbangkan ininya pemikirannya, tenaga pikiran dan dana ya, sesuai dengan kapasitas tupoksi yang mereka miliki. Dan IKOPIN punya mandat moral ya untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih ini. Ini sebuah perbincangan yang menarik Kang Ip ya. Jadi kepada pemirsa, sekali lagi ini sebuah temuan dari Kang Iip yang sudah riset dan kemudian menuliskannya menjadi sebuah buku. Ini sebagai sebuah upaya agar kita, seperti saya katakan tadi, tidak pada menobor ya, tidak mengetahui asal usul dari sebuah gerakan koperasi dan kenapa misalnya Hari Koperasi ditetapkan tanggal 12 Juli. Nah, ini di sini dikupas secara detail dan siapa saja tokohnya juga dikupas secara detail. Saya pikir para pelaku gerakan koperasi harus banyak membaca buku-buku seperti ini agar terasa juga ruh pergerakannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh para pelaku gerakan koperasi pada masa-masa awal. Demikian perbincangan kami dengan penulis Kang Iip D. Yahya, dan kita tunggu nanti karya-karya berikutnya tentang apa saja gitu. Ya, Kang Iip ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.